Baik, baik. Nah, kenapa dengan hukum pidana? Pertimbangannya begini. Karena hukum pidana dibanding dengan hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana itu mempunyai ciri khas. Apa ciri khasnya hukum pidana? Hukum pidana itu ciri khasnya adalah karena dia mempunyai sanksi hukuman. Contoh dalam hal kalau kita buka dalam pasal 10 KUHP itu adalah sanksi penjara, pidana penjara, pidana denda. Nah, hukum pidana mempunyai itu karena dalam hukum itu kan ada lapangan hukum pidana, lapangan hukum perdata. Kenapa korupsi menggunakan kebijakan penal, kebijakan hukum pidana? Karena pertimbangannya pidana itu mempunyai jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum. Nah, karena dalam sanksi pidana kita sampai ada masih diatur soal di pasal 10 KUHP itu adalah soal hukuman mati. Berarti Pak bisa kok hukuman mati diterapkan dalam hukum pidana. Dalam kejahatan tidak pidana korupsi. Ya, kalau kita buka dalam undang-undang tindak korupsi ada pasal yang mengatur soal itu ya. Namun itu adalah sebuah korupsi yang sifatnya luar biasa ya. Karena kalau tidak salah di pasal 2 ayat 2 kayaknya itu ya. Pasal 2 ayat 2 bisa diberikan hukuman mati ya. Dilihat secara fungsional bahwa operasional dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi. Nah, memang berapa pertimbangannya adalah dengan adanya pemberantasan dengan upaya hukum pidana memang membutuhkan proses yang membutuhkan biaya yang cukup banyak memang. Apalagi kalau kita perhatikan sekarang dengan adanya pembentukan lembaga khusus yang menangani korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Nah, ini. Kemudian sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif, yaitu paradoksal, yaitu mengandung efek sampingnya yang negatif. Jadi memang ketika orang telah diberikan sanksi pidana, pertimbangannya adalah ada cap dari masyarakat bahwa, penjahat itu. Nah, ini memang sebetulnya menjadi pertimbangan-pertimbangan kenapa kemudian adanya pemberantasan lewat sanksi pidana. Kemudian penggunaan hukum pidana dalam undang-undang kejahatan hanya merupakan menyembuhkan gejala. Jadi sebutnya gini, sebetulnya dengan sarana hukum pidana itu tidak menyelesaikan secara tuntas, tapi hanya sebetulnya gejalanya, tapi tidak memberantasnya sampai ke akar-akarnya sebetulnya. Ya iya, karena sanksi pidana dalam ilmunya adalah sebuah pembalasan terhadap perbuatan seseorang. Jadi pembalasan oleh negara karena orang tersebut telah melarang aturan yang telah dibuat oleh negara. Nah, itu sebetulnya ya. Nah, kemudian hukum pidana hanya merupakan bagian kecil. Nah, karena memang harus dibutuh upaya-upaya lain selain hukum pidana. Karena hukum pidana ini adalah hanya bagaimana dalam memberikan sanksi tadi, dalam memberikan pembalasan dalam hal pertanggungjawaban bahwa orang itu telah melanggar perbuatan yang telah dilarang oleh negara. Kemudian sistem pemidana bersifat pragmatik dan individuan personal. Jadi memang kalau sifatnya karena dalam ilmu hukum pidana itu orang yang berbuat pidana, contoh si A berbuat pidana, tidak boleh perbuatannya itu dibebankan kepada si B. Jadi ketika si A yang berbuat, maka si A yang bertanggung jawab. Tidak boleh si A yang berbuat. Contoh begini, contoh si bapak yang berbuat tidak boleh diberikan soal beban itu soal sanksi pidananya kepada si anak, tidak bisa. Kalau si bapak ya bapak yang menjalankan pidananya, anak ya si anak. Nah, gitu ya. Kemudian efektivitas pidana bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Jadi memang sebetulnya sebetulnya dalam merumuskan konsep hukum pidana, merumuskan sarana penal, sarana pidana dalam bagaimana menanggulangi korupsi, ada 3, 5, 7 hal yang memang harus dipikirkan matang-matang tentang upaya hukum pidana ini, sehingganya apa tujuannya itu bisa tercapai. Karena kalau tidak akan terjadi sebuah hal yang bahkan bisa kemudian tidak tercapai tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi tadi ya. Nah, kemudian
strategi upaya penanggulangan korupsi melalui hukum pidana. Ini strateginya yang kalau kita lihat sekarang adalah pembentukan lembaga anti korupsi. Ini contoh kalau kita belajar dari negara lain pun sudah ada juga. Contoh di Indonesia juga sudah terbentuk, yakni KPK. Jadi pembentukan lembaga yang memang khusus menangani soal korupsi. Nah, kemarin kan KPK kan sebelumnya belum ada ya, belum ada. Kemudian di tahun 2002 itu dibentuklah Undang-Undang KPK. Nah, jadi sebetulnya KPK ini adalah lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi. Jadi telah memiliki lembaga yang secara khusus ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang berikutnya adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Ini sering kita dengar bahwa adanya ada beberapa hal. Contoh orang yang melakukan orang yang sudah dihadirkan di pengadilan ternyata diputus hakim tidak bersalah. Nah, oke lah kalau memang itu diputuskan dengan baik atau memang hakim telah menggali bahwa betul-betul dalam faktanya persidangan bahwa memang tidak terbukti, tidak masalah. Tapi ternyata bahwa ada yang memang terpenuhi unsur tapi ternyata dibebaskan oleh hakim, dan itu ternyata ada berapa yang kemudian kita baca di media bahwa ada berapa hakim yang kemudian diberikan sanksi karena putusannya itu ya. Kemudian ada juga hakim telah memutus seorang itu berbuat tindak pidana korupsi tetapi hukumannya lemah. Nah, ini juga sebetulnya. Nah, atau juga kadangkala orang yang sudah ini juga di penyidikan, di kepolisian, karena dalam proses peradilan pidana itu nanti kalian dapat di semester 4 ya, hukum acara pidana, karena proses pidana itu dilalui dari hukum dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan ya. Jadi memang pengadilan adalah jantungnya penegak hukum yang harus bersikap imparsial, tidak memihak, jujur dan adil. Jadi memang dibutuhkan penegakan hukum bagi mereka penegak hukum harus menjalankan hukum itu dengan baik. Artinya ketika hukum itu dijalankan baik, memberikan putusan yang adil, maka akan meningkatkan trust kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum dalam hal bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi memang di sini dibutuhkan trust terhadap kinerja penegak hukum ya. Kemudian salah satu untuk berantas korupsi adalah dengan ini sudah tadi ya. Saya lupa anunya ini. Kemudian reformasi birokrasi. Pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Ini sebetulnya kemarin telah dicanangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya. Reformasi birokrasi ini ya, dalam hal bagaimana mereform kembali birokrasi yang ada. Kemarin pernah sempat ada wacana tentang pemangkasan jabatan-jabatan itu supaya tidak terjadi. Karena memang kalau kita perhatikan dalam lembaga-lembaga pemerintahan termasuk cukup banyak itu dalam hal susunan jabatannya itu. Nah, bahkan sampai pada kepala dinas saja itu membutuhkan jalur yang cukup panjang gitu ya. Nah, ini kemarin sempat diwacanakan tentang memangkas jabatan-jabatan itu ya. Kemudian salah satu hal yang cukup krusial adalah mengurangi resiko korupsi dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Nah, ini memang sering kita baca di media. Contoh bupati, gubernur, wali kota yang baru dilantik kemudian ternyata ditangkap oleh KPK. Ini pernah ada itu Zumi Zola, siapa ya kalau kalian pernah dengar baca di berita, Zumi Zola. Nah, memang karena lagi-lagi kenapa Pak demikian? Karena biaya politik pemilu kada kita mahal. Bayangkan, mungkin kalian sempat dengar adanya isu-isu soal money politik calon kepala daerah ya. Ini mungkin sempat kalian dengar dalam pemerintahan atau dalam cerita-cerita di masyarakat ya. Nah, ini karena memang biaya politik dalam hal penyelenggaraan pemilu kada itu mahal. Makanya memang bayangkan kalau seandainya perilaku calon kepala daerah itu harus membeli suara masyarakat,
contoh katakanlah 100.000 per orang. Kalau kemudian dia harus membiayai sekitar 100.000 suara atau 200.000 suara. Wah, berapa itu? Bagaimana? Sedangkan gajinya berapa? Nah, mungkin salah satu caranya adalah karena terdesak mungkin dengan pinjaman segala macam, ya harus melakukan itu ya. Harus melakukan korupsi tadi. Padahal itu kemudian disayangkan karena rakyat telah memberikan legitimasi untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen. Nah ini, ternyata anggota DPR, anggota DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPRD kemudian DPR RI ya, maupun di daerah itu ternyata dalam pemerintahan banyak kita jumpai terjerat juga dengan kejahatan korupsi ini ya. Nah, bagaimana sebetulnya caranya? Salah satu untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki. Jadi sebetulnya ini dibutuhkan ini sebetulnya langkah yang bagus karena dengan melaporkan harta kekayaannya, jadi contoh saya ketika menjabat kepala daerah, saya melaporkan berapa saya punya harta kekayaan. Nah, akan kelihatan nanti setelah 5 tahun saya menjabat, berapa saya punya harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Nah, ini akan kelihatan ya. Kalau kemarin sempat ada itu ya, yang anak gubernur Sulawesi Tenggara ya kayaknya, yang dia adalah anggota DPR RI, yang kemudian melamar anak dari Bupati Jeneponto itu ya kayaknya, yang dengan mahar 12 miliar itu ya. Wah, itu luar biasa ya. 12 miliar itu banyak ya. Tuan. Ya, kemudian untuk kontrak pekerjaan pengadaan barang, ini sebetulnya kalau kalian pahami yang nomor 2 adalah ini. Contoh dalam hal proyek sekolah, contoh proyek sekolah, ya, pengadaan barang itu namanya pengadaan barang dan jasa itu. Salah satu cara dengan memperkecil potensi korupsi dia melakukan lelang dan penawaran secara terbuka. Ini kan begini, contoh saya punya perusahaan kontraktor ya, kontraktor. Nah, kemudian ada kemudian pekerjaan sekolah di kabupaten, contoh di Kabupaten Goa, contoh. Nah, saya melakukan tender dalam hal supaya saya mendapatkan pekerjaan sekolah tadi. Nah, ini dalam hal bagaimana tender tadi atau pelelangan tadi, nah ini harus dilakukan oleh panitia atau ULP dengan secara terbuka, sehingga dapat kemudian kelihatan hasilnya secara siapa yang kemudian layak ya. Kemudian korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri. Nah ini ya. Halo? Ya, halo Pak. Ya. Ini juga ya, korupsi dalam perekrutan pegawai negeri. Ini sering bawa sogok panitia rekrutmen pegawai. Nah ini. Kemudian contoh keluarga atau kemudian kalau lulus memberikan sejumlah uang sekian-sekian. Kan ini sering terjadi nih. Tapi mudah-mudahan sudah tidak lagi ya. Karena memaksakan diri kehendak yang sebutnya tidak layak menjadi pegawai negeri, kemudian atau menjadi polisi, menjadi jaksa, menjadi hakim. Nah, kemudian atau dalam hal rekrutmen begitu, memaksakan dengan melakukan sogok dan ternyata itu akan kemudian menjadi citra buruk ya bagi aparatur. Kemudian selain sistem perekrutan, pilihan kerja pegawai negeri yang menunjukkan pada proses dan hasil kerja. Ini sebetulnya harus dievaluasi nih sebetulnya kinerja pegawai negeri. Kemudian jangan sampai ya ada kesan dari masyarakat terima gaji buta ini ya. Terima gaji buta. Memang harus dilihat. Ya, harus diukur kinerjanya mereka apa yang mereka lakukan sehingga kemudian capaian dalam hal program pemerintah atau pemerintah daerah itu bisa tercapai dengan bagaimana dilihat dari pegawai negeri itu sendiri dalam hal melakukan aktivitasnya ya. Kemudian pencegahan sosial pemberdayaan masyarakat. Ini juga ya. Ini hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Contoh kalau yang diterapkan sekarang ADD di desa-desa itu, adanya papan informasi tentang ADD. Jadi warga desa itu kemudian mengetahui tentang adanya program apa yang dilakukan oleh kepala desa dalam hal
ADD ini yang berapa anggarannya itu ya. Nah, itu. Kemudian isu mengenai publik kesalahan serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi adalah dengan upaya yang sangat penting, dan ini sebutnya gini, kesadaran dan kepedulian publik. Ini contoh bagaimana kampanye-kampanye kan, atau kemudian biasa juga mahasiswa itu sering demo bahwa menolak korupsi segala macam kan, biasa itu ya, atau sering ada diskusi-diskusi publik ya. Nah ini diskusi publik soal pencegahan korupsi, atau kemudian dengan adanya kampanye-kampanye anti korupsi, ini sebetulnya meningkatkan kesadaran publik ya. Kemudian salah satu cara dengan memberdayakan masyarakat dalam mencegah korupsi adalah dengan menyediakan sarana untuk melaporkan kasus korupsi. Jadi sebetulnya gini, sekarang KPK malah telah kemudian menyediakan tentang menyampaikan laporan terhadap terjadinya korupsi, dan itu secara online, dan bahkan KPK melindungi itu ya, melindungi terhadap mereka yang melaporkan terhadap kejahatan korupsi. Sebetulnya di daerah-daerah itu harus begitu sebetulnya. Dibukakan juga soal dibukakan soal juga sarana untuk bagi masyarakat untuk melapor, dan silakan bagi penegak hukum masyarakat yang melapor tadi ya harus dilindungi itu ya sebetulnya. Kemudian di beberapa negara pasal mengenai ini ya. Nah kemudian ini ya, isu mengenai publik, harassment, kesadaran serta kepedulian publik ini sebetulnya gini. Ini sebetulnya juga berkaitan dengan kepedulian mahasiswa dalam hal bagaimana membuat seminar di kampus kan soal korupsi. Nah sebetulnya juga dengan pelatihan anti korupsi ini ya sebetulnya. Kemarin sempat ada dosen-dosen juga dengan program dari KPK adalah soal pendidikan anti korupsi. Jadi sebetulnya jika kemudian kita harus lepas dari korupsi, sebetulnya tidak hanya bergantung pada upaya penal, tapi juga upaya non penal ini yang penting sebetulnya. Upaya non penal ini adalah sebuah karena ada falsafah mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, sama dengan corona sekarang ini, karena lambat mencegah, akhirnya susah kita mengobati. Nah, kalau dari dulu korupsi ini mampu kita cegah, maka kita tidak akan susah dalam hal mengobati korupsi ini ya. Nah, itu ya. Ini juga salah satu cara lain untuk mencegah korupsi adalah dengan mengoperasikan perangkat elektronik. Nah, ini sebetulnya gini. Ini sebetulnya dengan memasang CCTV di ruangan-ruangan pejabat ya, jangan sampai ada suap kan gitu contoh ya. Kemudian mungkin ada juga program program IT dalam hal bagaimana di kantor itu supaya tidak terjadi adanya kebocoran anggaran segala macam. Nah, kemudian dibutuhkan juga peran lembaga swadaya masyarakat. Ini baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional ya. Nah, yang paling penting adalah pers. Pers kenapa penting? Karena dengan pers bahwa pemerintahan media yang berimbang ini akan bagaimana akses publik terhadap kejahatan korupsi dapat diketahui. Sehingganya kan begini, contoh ada orang yang melakukan korupsi, contoh pejabat, kemudian diberitakan oleh media, maka orang tersebut pasti akan malu. Maka di sini dibutuhkan peran pers dalam memberitakan, sehingganya kemudian menjadi sebuah edukasi di masyarakat bahwa oh ternyata akan malu keluarga ketika kemudian adanya seorang pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tolong dikirimkan bukti screenshot. Hanya yang mengirimkan bukti screenshot yang saya anggap hadir dalam pertemuan pada perkuliahan ini. Baik, jika ada yang bertanya silakan. Ini kenapa tidak aktif yang lain kameranya? Jadi ngapa? Baik ya, saya hanya kayak ini Redmi, tidak tahu ini siapa. Nanti kalau dia kirim Redmi begini, saya tidak percaya ini siapa. Kayaknya kalau tidak ada gambar mukanya ini susah nih. Nah, silakan kalau ada yang bertanya, karena sebetulnya materinya cukup
Bagus tadi sebenarnya ya. Mas saya terburu-buru jangan sampai terputus tadi. Silakan ada pertanyaan. Halo? 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 Ada yang bertanya? Ada Pak. Dagangnya Rahmat. Ya, Lipakil Gamers. Ya, masih ada ya? Oh, ternyata masih ada. Ya Pak.